Saya dipanggil Silakan. istri saya. Saya dipanggil Silakan. istri saya untuk Boleh. pergi. Ya, Silakan. maaf ya. Nanti kita lanjut di tempat dan waktu yang lain. Terima kasih, Bang. Oke, saudara, thank Ya, you. ya, semua Bang Tata, salam, selamat pagi. Pagi. Ya, Banyak kali alasannya. jadi lemas lagi. Tak ada lagi menu makanan siang ini. Lemas lagi. Tinggal nunggu. Banyak alasannya kabur. Iya begitulah teman-teman sekalian. Jadi saudara Kristen, يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmatnya berkepanjangan dan tiada kembang ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Suma, yang dimana Akhi Suma mendapatkan lawan yang sangat tolol sekali ya, dan luar biasa tololnya ya sampai kita yang mendengarkannya pun gergetan gitu. Jadi apa yang difikirkan kekristenan ini, difikirkan orang-orang Kristen ini memang benar-benar apa ya, hanya unjuk kebodohan gitu. Ketika apa yang difikirkannya itu diuraikan di melalui lisannya di muka halayak itu hanya pamer kebodohan. Yang di sini kita dengarkan itu, aduh ya Allah, bikin kita gregetan gitu ya. Karena begitu tololnya, begitu bodohnya, sehingga pemaparan demi pemaparan itu sudah disampaikan ya, bahkan dikomparasi, diparalelkan dengan kitabnya sendiri, mereka pun tetap tidak juga kunjung paham gitu. Padahal itu sebagai pendekatan agar mereka itu paham. Inilah bukti nyata menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Tentu. Nah itu kalau Yong sih, kalau Yong sudah kagak usah ditanya, dia kronis banget penyakitnya. Mungkin Ustaz ini Gurunda bisa memberikan pencerahan kepada Pak Kripto tentang masalah penyaliban mungkin. Fadl Gurunda. Sama Inyong dulu itu yang parah itu. Silakan aja. yang mana ini? Yang saya lihat yang vokalnya terlalu melebar dan longor, saudara Inyong ini yang Inyong, iya. Iya benar Ustaz. Benar Gurunda. Benar. Tadi dia tuh doktrin aja dia ngomong. Jadi gini kawan, kalau kami umat Islam itu ketika mendengarkan saudara Kristen berbicara tentang keyakinannya, maka kami ada dua pilihan. Yang pertama, orang ini berbicara sebagai kapasitasnya murid Yesus atau pentuhan Yesus. Yang kedua, orang ini berbicara sebagai pengikut Paulus tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus. Hanya itu dua itu di Kristen itu. Tidak ada selebihnya. Nah, ternyata setelah kita lihat seluruhnya Kristen ketika berbicara pasti mereka ini adalah pengikut Paulus, penyembah Kristus. Kristus yang mereka sembah, yang datang kepada Paulus, tapi yang mereka upayakan, mereka lantik Tuhan adalah anak Maria. Di situ nggak nyambungnya. Yang datang kepada Paulus itu memang Tuhan kalian, dewa kalian itu, Kristus itu. Itu sembahan kalian memang. Itu sembahan yang datang men-setting dirinya untuk disembah. Beda dengan Yesus datang kepada Bani Israel untuk dirasulkan. Jadi jangan terlalu longor kalau berbicara. Anda harus sadar kelas dulu. Saya berbicara ini sebagai kapasitasnya apa? Pentuhan Kristus yang datang kepada Paulus atau penrasul Yesus yang datang kepada Bani Israel. Harus Anda bedakan.
Jangan Anda ambil dua-duanya. Nanti ujung-ujungnya apa? Yesus 100% manusia. Habis itu Yesus juga 100% Tuhan. Nah ini, karena Anda rakus, Anda serakah. Anda mengambil dua Yesus. Yesus yang asli dan Yesus yang palsu. Anda rangkul dua-duanya. Anda telan, jadilah Kristen. Begitu saudara Inyong. Jadi Anda mulai hari ini harus membedakan antara Kristen dan Yudaism. Kalau Yudaism yang menerima Yesus, hanya mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya menghantarkan murid Yesus mengaku Yesus itu utusan Tuhan. Yohanes 18 nomor 7. Sedangkan Paulus mengajarkan pengikutnya Roma 10:9 nomor 10, Yesus yang mati jadi mayat itu keluar dari kubur untuk jadi Tuhannya Kristen. Beda, jadi jangan pede di hadapan kami. Anda mencoba untuk menggabungkan dua Yesus yang tidak sama. Yesus yang adalah Rasul dan Yesus yang adalah Kristus yang mengaku Tuhan untuk disembah oleh orang-orang Barat. Demikian saudara, tanggapi, pakai ilmu tapi ya. Oke. Ya, apa yang dinarasikan oleh saudara Suma tadi, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya bagi kami tidak lazim. Karena dalam iman itu terlalu subjektif. Nah, ketika kami mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kami, itu bukan narasi yang disampaikan oleh Paulus itu sendiri. Tetapi dalam Lukas 2 ayat 10-12, malaikat langsung menyampaikan kepada Maria. Dalam Yohanes 13 ayat 13, sekalipun Yesus itu adalah Tuhan, sekalipun Yesus itu adalah Allah, dia tidak ingin ya supaya dia mau meminta kepada murid-muridnya, ada pengakuan dari murid-muridnya mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi ketika Yesus mengerjakan apa yang dilakukan oleh Bapa, ya, setiap pekerjaan yang dilakukan Yesus itu dilakukan oleh Bapa, dan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa itu dilakukan Yesus. Maka di situ murid-murid Yesus menyimpulkan bahwa yang mereka mengatakan Yesus itu adalah Rabi, Kenapa mulutnya tuh kesumbat? Kirain nge-lag punya saya Gurunda ya. Terlalu longor. Saudara saya langsung bantai ya, pakai dalil ya. Jangan Anda gabungkan antara Yesus ya. Mati mijak. Ini Kristen suka kali begitu. Dia nggak sadar dari dulu tuh sengaja rupanya untuk membodohi diri sendiri. Kalau berbicara mengenai pekerjaan Yesus, Yohanes 4 nomor 34, pekerjaan Yesus itu jelas. Apa yang dia kerjakan, apa yang diperintahkan. Berarti dia suruh kan? Dia OB, office boy kalau di kantor. Cleaning service. Kurir. Makanya Yesus tidak melakukan apa-apa dari dirinya. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kok bisa bermujizat? Kok bisa membangkitkan orang mati? Ya iya, karena Bapa menyertai dirinya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang dimaksud di situ adalah Yesus Kristus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi Tuhan yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini hanya kurir dia. Seibarat dia itu boneka yang bisa melakukan karena ada yang memberikan cas di strom dia dari Tuhannya, Sang Bapa. Begitu saudara. Jadi jangan terlalu longor lah. Kalau di gereja mungkin.
Sementara Yesusnya sendiri bersaksi bahwa segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, membangkitkan orang mati, semua itu dilakukan untuk membuktikan kalau dirinya utusan Tuhan, bukan utusan setan. Nah, Kristen mencoba menggabungkan dua Yesus ini. Enggak boleh. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu bernama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah, kalian ini tidak waspada kepada Kristus palsu itu. Kenapa? Karena kalian bukan pengikut Yesus. Kalian itu justru melalui nabinya si Kristus palsu Paulus percaya kepada Kristus palsu ini. Jadilah kalian Kristen. Makanya beleng-beleng. Sudah jelas-jelas Yesus itu manusia, ciptaan Tuhan, tak bisa berbuat apa-apa. Dilantik aja terus. Inilah bukti bahwa iblis itu tidak tidur sampai hari ini. Iblis punya pasukan-pasukan yang membantu iblis supaya manusia menuhankan dirinya. Nah, itulah kalian. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Yesus. Bukan. Itu bukan Yesus itu bukan anak Maria. Itu adalah si penyesat yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Si penyesat itu bukan Yesus lagi, bukan anak Maria lagi itu. Makanya banyak dalil di dalam kitab saudara di mana Yesus itu menerangkan. Contoh, di dalam kitab yang Anda genggam setiap saat, apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus? Matius 28 nomor Matius 20 nomor 28. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, bukan nyawaku. Markus 9:31, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku. Markus 10 nomor 33, mereka akan menyerahkan dia. Itu perkataan Yesus, bukan menyerahkan aku, menyerahkan dia. Lukas 18:33, Yesus berkata, mereka menyesal dan membunuh dia dan bangkit pada hari ketiga. Dia itu bukan aku. Belajar lagi saudara Kristen. Ini kerangka berpikir dalam beriman ini harus diajarkan lagi. Andai saja gereja bisa mengundang saya akan melakukan penataran kepada Kristen-Kristen untuk mendudukkan akal sehat itu sebagai sinar serpihan cahaya dari ilahi agar Kristen ini bisa menerima item-item penyampaian yang ada di dalam Bible. Meskipun bukan firman Tuhan, tapi Bible itu mensiratkan adanya setitik kebenaran karena dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Coba gereja-gereja atau sekutu-sekutu Kristen gereja di Indonesia, jadwalkan saya untuk datang, kemudian kumpulkan seluruh Kristen Indonesia biar saya datang kasih pencerahan kepada kalian. Demikian. Mana mau dia Gurunda, pendeta. Bunuh diri namanya. Silakan Bang Kripto. Saya tidak mau menanggapi Bang Suma. Saya sudah pernah berdiskusi dengan dia. Jadi saya rasa udah cukup lah. Tapi kalau untuk Iyong, saya mau. Mana Iyong sekarang? Kemana ya Iyong? Berarti tinggal penyaliban yang diimani ini ya. Tidak menuhankan Yesus, cuma diimani penyaliban ya. Tinggal dikit ya Bang ya. Banyak itu perbedaannya. Yesus disalib, Isa tidak disalib. Berarti beda ya Bang ya, Yesus dengan Beda. dia Isa, anak yang dilahirkan Maria dengan Nabi Isa ya. Ya beda. Anda bisa membuktikan ada dua di muka bumi ini, ada dua sosok manusia di muka bumi ini yang melahirkan tanpa seorang laki-laki, tanpa adanya hubungan dengan seorang laki-laki. Bisa dibuktikan, kalau itu beda.
Itu kan kabar. Kecuali yang disalib, yang dituhankan Kristen itu beda dengan Nabi Isa kami. Itu kan kabar. Silakan Ustaz. Silakan Gurunda. Poinnya di mana? Itu kan kabar bahwa Isa tidak disalib, melainkan diangkat ke langit. Iya. Tapi ada kabar lain, Yesus, ya bukan Isa, disalib dan dibangkitkan. Ya tinggal pilih aja mana, nggak bisa dua-duanya. Iya betul. Jadi kalau salah satu. Jadi kalau kami di Islam Bang, Nabi Isa kami yang diselamatkan, yang menggantikannya Yesus Kristus kalian, kan begitu? Ya. Nah sekarang bagaimana cara mencari benang merah ada Bang. Kembali kepada hukum salib ini. Hukum salib ini diperuntukkan untuk orang yang dikutuk oleh Elohim. Betul. Nah sekarang ada enggak kemudian Nabi Isa alaihissalam ini dikutuk? Enggak. Ada enggak Yesus Kristus Anda dikutuk? Dikutuk. Nah ini betul ini. Berarti benar yang mati di atas tiang salib itu ya Yesus Anda yang dikutuk itu. Nah sekarang pertanyaan saya Bang. Apa dosa Yesus Anda yang Anda katakan dikutuk itu sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Menghujat. Menghujat siapa? Menghujat Yehova. Oke, berarti Yesus Kristus yang menggantikan Nabi Isa menghujat Yehova. Kira-kira kalau menghujat Yehova tempatnya tidak menggantikan, sorry. Jangan bilang Yesus menggantikan Nabi Isa. Lah menggantikan Bang. Nabi Isa kami itu tidak disalibkan. Salib itu tragedinya cuma satu. Ya udah. Dan yang menjadi tuan rumah itu Yahudi, bukan Kristen. Islam Kristen di luar daripada tragedi penyaliban itu, abangku. Kristen dah hadir di situ. Islam juga nggak ada di situ. Yang menjadi tuan rumah di sana adalah Yahudi. Ya. Sekarang ketika Yesus itu mengutuk Elohim, kira-kira Yesus ini ditempatkan di mana? Di surga apa di neraka? Yesus tidak mengutuk Elohim, melainkan menurut tafsir daripada para ahli kitab, kata-kata aku di dalam dia dan dia di dalam aku itu adalah menghujat, ya, menyamakan dirinya dengan Yahweh. Oh, kalau itu Bang, Anda baca di dalam Matius, di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Apa yang harus Anda baca di situ? Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Karena mereka sepakat membunuh Yesus, apapun fitnahan, apapun rekayasa, apapun tipu muslihat, mereka akan lakukan demi untuk membunuh Yesus. Termasuk ketika dia mengatakan menghujat Elohim, tuduhan orang Yahudi, itu semuanya fitnah. Endingnya ada di dalam mana? Di dalam Matius 27 nomor 18. Apa kata Pilatus? Imam kepala mahkamah agama orang Farisi ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Padahal Yesus tidak ada salah sedikit pun. Mereka menyerahkan untuk dibunuh karena apa? Karena dengki. Bukan karena nubuat, bukan karena menghujat, tetapi karena dengki, iri hati. Itu yang menyebabkan mereka ingin membunuh Yesus. Bukan karena menghujat, tapi karena dengki. Kenapa dengki? Baca di Yohanes 11, 45 sampai nomor 57. 548-nya dikata, 53-nya jelas di situ dikatakan mereka sepakat membunuh. Kenapa mereka sepakat membunuh? Karena kalau Yesus tidak dibunuh, itu ancaman politik. Bangsa mereka akan dirampas oleh Roma kalau Yesus tidak dibunuh. Maka mereka sepakat membunuh Yesus supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma. Tidak. Nih, itu dalil, silakan. Ya, oke. Pilatus itu tidak mengerti agama orang Yahudi. Dia hanya mengerti agamanya. Agama itu agama pagan, agama orang-orang Romawi ya. Ya, penyembah dewa, betul. Betul. Jadi Yesus itu diadili oleh para ahli kitab Taurat ya, bukan kitabnya orang Roma. Jadi dalam hal Yesus itu dibawa kepada Pilatus itu memeriksa ya, apakah Yesus ini mempunyai kesalahan dalam politik. Artinya disebut raja, apakah dia
membangun suatu kekuatan untuk menumbangkan pemerintahan atau memberontak kepada Romawi. Jadi aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Maksudnya apa yang Pilatus katakan kepada mereka, kepada orang Yahudi, secara politis aku memeriksa tidak ada ya kesalahan bahwa Yesus itu akan memberontak. Ya. Jadi maukah kamu ya, tetapi pada kamu ada kebiasaan ya. Ini di Yohanes pasal 18 ayat 38b ya. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku, Pilatus, tidak mendapati kesalahan apapun padanya, yaitu Yesus. Tetapi pada kamu ada kebiasaan, ada tradisi, ada hukum, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Ya, jadi dia minta kepada orang-orang Yahudi untuk melepaskan Yesus pada hari Paskah sesuai dengan tradisi mereka. Tetapi mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Ya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Ya. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Ya, jadi diolok-oloklah Yesus sebagai raja Yahudi ya, yang tidak memberontak ya. Aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. Bahkan ketika Pilatus bertanya, apakah engkau seorang raja? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, betul. Jadi Pilatus itu hanya melaksanakan hukuman mati yang diturunkan atau ditimpakan kepada Yesus karena Yesus melanggar hukum Taurat, bukan karena dengki. Ya, bukan karena dengki. Salah kalau dibilang buku karena dengki. Dia itu melanggar hukum Taurat dengan perkataan yang lugas, dia adalah pendosa. Gitu. Ya. Oke. Ya. Oke, jadi yang Anda sampaikan ini pembelaan Anda lagi-lagi sebagai pengikut Kristus yang datang kepada Paulus itu. Sekarang saya kasih data, Bang. Saya kasih data. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria ini setelah membangkitkan Lazarus. Yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi melaporkan kepada mereka apa yang telah Yesus perbuat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat mukjizat banyak. Yesus ini melakukan banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang yang akan percaya kepadanya. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang banyak akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tuh, ini latar belakangnya tuh. Kalau kita biarkan Yesus bermukjizat terus, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Kalau semakin banyak orang yang percaya kepadanya, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu latar belakangnya. Bukan dosa waris segala macam, bukan nebus dosa segala macam. Ini latar belakangnya. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar. Nah ini imam besar ini, bukan kaleng-kaleng. Bukan pastor, bukan pendeta, apalagi jemaat. Ini imam besar, ahli Taurat. Dia yang paham tentang kitab-kitab Yahudi. Imam besar pada tahun itu berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita.
daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tuh, imam kepala ini yang ngomong. Lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar, pendeta nggak nyambung, nggak level dia. Dia imam besar. Tahun itu pun dia bernubuat. Apa nubuatannya? Yesus akan mati untuk bangsa Israel, dan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai, yaitu anak-anak Yakub. Jadi bukan hanya Yehuda, bukan Israel saja, bukan cuma satu orang saja, bukan satu golongan saja, tapi seluruh anak-anak Yakub yang sudah dibuat bercerai-berai. Itulah Yesus tujuannya mati. Ya. Maka dikatakan, Kalau sabar. Maka dikatakan data nomor 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nah, disitulah mulai kemudian Yesusnya diputuskan untuk dibunuh dengan cara apapun. Bukan karena unsur yang lain. Dosa waris lah, tebus dosa lah, menerima kutuk lah. Nggak ada itu cuman tempelan yang kemudian dimasukkan oleh orang-orang Kristen dan pendahulunya. Padahal tuan rumah sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka itu dirampas oleh Roma. Sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Oke. Begitu Ya. kawan, silakan. Nah, pertama ya, menanggapi Yohanes pasal 11 ayat 50, dan kamu tidak insaf, tidak mengerti bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini, bangsa kita ini binasa. Jadi tumbal, ya. Karena di dalam tradisi Yahudi ada tumbal-tumbal, ya. Itu kita lihat sendiri di Perjanjian Lama, ya. Apakah benar kalau Yesus ditumbalkan supaya jangan bangsa Yahudi itu punah oleh Romawi? Ternyata tidak. Dia sudah menumbalkan, kata Bang Suma, bahwa dia sudah menumbalkan, ya. Tetapi buktinya pada tahun 70 hancurlah bait Allah itu diruntuhkan oleh orang Roma, dan bercerai-belailah mereka, lari, ya, pada pembunuhan besar-besaran. Nah, itu berarti tumbal itu sia-sia kan? Nah, kembali kepada kenapa Yesus itu dihukum mati, ya. Kata sekali lagi ya, di pasal sebelumnya itu pasal 10 ayat 31 saya bacakan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, ya, bukan dari diriku sendiri, ya, yang kuperlihatkan kepadamu, menyembuhkan orang, ya. Nah, pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku, ya, merajam? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Allah itu adalah Yehova. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia, ya, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, inilah yang diyakini oleh oten-oten saudara saya, mayoritas, bahwa Yesus itu memang adalah Allah. Jadi sama dengan orang-orang Yahudi itu, sama dengan Kayafas, ya, sama dengan para ahli kitab yang menghukum mati. Jadi sebetulnya mereka berpihak kepada yang menghukum, bukan kepada Yesus. Ya, mereka sama pikirannya bahwa Yesus adalah Allah, adalah Yehova. Begitu, Bang. Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Inilah kelemahan saya katakan tadi, bagus kalau saya diundang itu sebagai narasumber di gereja supaya teman-teman Kristen itu bisa paham, ya, secara lugas terkait dengan isi Bible. Ketika saudara membaca Yohanes 10 nomor 31, diteruskan dong. Apa klarifikasi Yesus? Ketika dituduh menyamakan dirinya menghujat Elohim. Apa klarifikasinya Yesus? Ya dibaca toh. Yesusnya mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu telah dijelaskan,
bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Siapapun, mau dia cicak, burung, kodok, malaikat, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Dia mengaku Elohim. Kenapa? Karena dia mewakili Elohim. Dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Aku pun demikian. Aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi meskipun Yesus itu naik ke atas gunung yang paling tinggi, kemudian dia pakai toa agar seluruh bumi mendengarkan. Dengarkanlah wahai seluruh manusia. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Orang yang berakal akan nangkap, oh wakil Tuhan sedang berbicara mewakili Tuhannya untuk supaya kita menyembah kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan. Tapi bukan menyembah kepada yang sumber suara. Karena sumber suara ini cuman alat untuk menyampaikan firman Tuhan tok. Seperti ketika saya berbicara kepada saudara, Anda tidak sedang berbicara dengan HP. Anda mendengarkan HP itu bersuara, tapi itu Anda tidak sedang berbicara dengan HP itu. Anda sedang berbicara dengan Bang Suma, bukan sedang berbicara dengan HP. Itulah Yesus. Makanya dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kamu dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus sekalipun mengatakan, wahai manusia, ya paman, akulah Tuhan lo. Tidak ada Tuhan selain aku lo. Sembahlah aku. Apakah orang berakal menyembah Yesus? Tidak. Kenapa? Karena Yesus sedang mewakili Tuhan untuk mengajak manusia menyembah kepada dirinya. Yohanes 12:49 nomor 50. Aku Yesus tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yohanes 10 itu bang, baca nomor 34, 35, 36-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Elohim, maka dia adalah Elohim dan firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Jadi Yesus mengaku akulah Elohim, ya sah-sah saja. Sebagaimana Nabi Musa juga mengaku demikian. Innani anallah. Nabi Musa kemudian berkata di tengah-tengah Bani Israel di Gunung Sinai, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Apakah orang-orang Yahudi kemudian menyembah Musa? Tidak. Nabi Musa tidak disembah. Kenapa? Nabi Musa adalah corong perpanjangan mulut Tuhan kepada Bani Israel. Begitu juga Yesus. Makanya Yesus sendiri mengatakan apa dalam Yohanes 3 nomor 34? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka roh Tuhan ada panahnya sampai tak terhingga. Jadi kalau Bang Suma hari ini diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, boleh saya mengatakan, aku ini adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Boleh. Kenapa? Karena saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Ketika Anda berbicara. Saya potong dulu. Bang Suma, saya dipanggil istri saya. Saya dipanggil istri saya untuk pergi. Ya, silakan. Maaf ya. Nanti kita lanjut di tempat dan waktu yang lain. Terima kasih Bang. Oke saudara, thank you. Ya, semua Bang Tata, salam, selamat pagi. Pagi. Banyak kali alasannya. Jadi lemas lagi. Tak ada lagi menu makanan siang ini. Lemas lagi. Tinggal nunggu. Banyak alasannya kabur. Iya begitulah teman-teman sekalian. Jadi saudara Kristen ini apa ya bilangnya? Tolonglah bikin seminar, rapat. Bagaimana kalau kita datangkan Bang Suma di Gelora Bung Karno, seluruh pendeta kita kumpulkan se-Indonesia, Bang Suma kita undang sebagai narasumber untuk memberikan mata kuliah 3 SKS. Bisa. Bagaimana sudut pandang akal menyikapi secara netral isi Bible? Apa yang mesti akal selami
dalami, kemudian lakukan ketika melihat pernyataan-pernyataan Yesus di dalam Bible? Seperti apa ilmu pengetahuan menyikapi ungkapan-ungkapan tinta merah di dalam Bible? Kasih Bang Suma. 3 SKS saja. Atau STT-STT yang ada di Indonesia ini silakan. Kalau Anda ingin mengundang saya gratis memberikan mata kuliah tentang mata kuliah apologetika, silakan undang saya. Ya. Saya ikhlas kemudian mengajarkan kalian tentang isi Bible itu. Supaya jangan cuman bisa ini berdoktrin ria. Berdoktrin ria, berdogma ria. Jangan. Gitu saudara-saudara. Ada yang bertanya kenapa nggak live sendiri? Nggak. Terlalu banyak Islam yang minta naik. Capek saya minta pilih-pilih mana Islam. Udah dibilang Kristen aja yang naik. Wah lebih dulu mau naik dia. Belum juga buka koma sudah ngantri. Gimana mau saya menjelaskan kepada orang Kristen? Begitu baru rencana dalam hati buka hari ini buka komal sendiri. Wah sudah ngantri puluhan orang sampai ratusan orang. Gimana saya? Baru mau nyalakan HP sudah ada permintaan. Lebih banyak saya ngulik-ngulik mengutui mana Islam mana Kristen daripada saya naikkan orang. Astagfirullahaladzim. Nah itu lagi datang lagi si Inyong tadi ya. Keren. Lanjut Bang Inyong. Silakan saudara. Mau ngundang saya menjadi narasumber di gereja Anda? Gratis. Supaya kalian saya ajarin Bible. Jangan longor kali. Inyong. Iya. Mana? Lanjut. Bisa dengar suara saya? Iya, kedengaran Bang, silakan. Dengar lanjut. Jadi saya mau katakan, Saudara Suma, iya, bahwa iman Kristen itu sesuatu yang pasti. Iya, pasti neraka. Ketika kita menuhankan Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, itu jelas bahwa tidak ada keraguan bagi orang Kristen menuhankan Yesus karena dia pernah eksis. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat muslim menuhankan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertanyaan, kapan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan namanya kepada manusia secara langsung? Dan di mana? Dan kepada siapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan namanya? Itu menjadi pertanyaan kami. Ketika Saudara Suma mengatakan bahwa kan Yesus itu hanya utusan, kami tidak menolak narasi yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3. Tetapi jangan lupa apa itu? Untuk memaknai satu narasi itu tidak cukup dengan satu ayat. Tetapi dalam kitab yang sama, pasal yang sama dalam Yohanes 17, dalam ayat 6 di situ, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Jadi nama Bapa itu adalah nama Yesus sendiri. Karena dalam Keluaran 3 ayat 6, aku telah menampakkan diri kepada nenek moyangmu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi dalam nama Yahweh itu aku belum menyatakannya. Apakah nama Yahweh itu bukan nama? Tetapi dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15, Tuhan sudah memperkenalkan nama Yahweh itu. Tetapi dalam Keluaran 3 ayat 6, dalam nama Yahweh itu dia belum menyatakan namanya. Berarti ada nama lain dari nama Yahweh itu, nama penyelamat, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11. Tidak ada juru selamat yang lain selain dari aku. Jadi jelas iman Kristen, ketika orang Kristen menuhankan Yesus sebagai Tuhan, itu bukan sekedar halusinasi, tetapi itu diucapkan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama dan disampaikan langsung oleh murid-murid Yesus.
bahkan disampaikan langsung oleh malaikat Jibril. Karena dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 7, seorang anak telah lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Allah yang kekal, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu sudah jelas. Nah, kalau saudara semua membantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya, pertanyaan saya, apakah Tuhan itu pernah mati atau tidak? Tidak. Kalau Tuhan itu tidak pernah mati semua, dalam narasi yang disampaikan oleh Nabi Ayub dalam Ayub 19 ayat 25, penebusku yaitu Yahweh akan bangkit dari atas debu. Apakah ya yang diucapkan oleh Ayub bahwa Yahweh itu pernah mati? Tentu dalam kitab perjanjian lama Yahweh itu tidak pernah mati. Tetapi kalau ayat ini merupakan ayat nubuatan dari firman Tuhan yang digenapkan oleh Yesus dalam kitab perjanjian baru, itu jelas membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13, murid-murid Yesus mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam Yohanes 20 ayat 28, ketika Thomas membuktikan ketika Yesus bangkit dari kematiannya, ketika jari Thomas menyentuh lambung, bahkan kedua telapak tangan dari Yesus, maka disitulah Thomas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Pertanyaan saya semua, buktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah menyampaikan nama Allah itu merupakan namanya sendiri, dan kepada siapa dan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan nama itu, dan siapa saksinya? Silakan. Oke, baik. Saya selesaikan dulu, saya bantu dulu Anda paham tentang kitab Ayub itu ya. Di dalam kitab Ayub yang Anda baca, di situ Anda harus paham. Sedikit lagi, makanya aku bilang undang saya ke gereja kalian memberikan materi. Jadi gini, di situ tidak ada kata penebusku. Di situ hanya ada kata penebus hidup. Akhirnya bangkit di atas debu. Oke? Bukan merujuk ke Yesus. Kenapa kalian rujukan ke Yesus? Karena kalian penyembah Yesus. Anda lihat di dalam Yesaya 63. Di situ jelas dikatakan, segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang manusia. Yesus itu duta, dia itu manusia, dia itu utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya. Paham situ? Bukan duta, bukan utusan, tapi dia sendirilah yang menebus. Jadi kalau Anda baca Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu, kulitnya, dagingnya, dan taiknya, bakarlah dia luar kemah, itulah korban penebus salah. Bukan sapinya yang menebus, tetapi Tuhan yang menebus dengan menggunakan media sapi tadi. Bukan berarti sapi itu adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia adalah korban penebus, berarti sapi itu juga adalah Tuhannya Bani Israel. Kalian ini kerangka berpikirnya memang sudah kacau balau, sudah rusak. Jadi kalau Anda mengambil kitab Ayub, Anda ingin menggunakan itu kepada Yesus, itu tidak cocok. Karena penebus itu hanya Elohim. Kalau Anda berbicara penebus itu adalah yang korban yang dipantek di atas salib, berarti Anda juga harus mengakui bahwa sapi-sapi dan domba-domba yang menebus dosa-dosa Yahudi yang mereka kurbankan itu juga adalah Tuhan. Banyak kali Tuhannya Yahudi karena banyak sapi, banyak domba yang mereka jadikan sebagai penebus dosa. Begitu kawan, itu satu. Yang kedua, coba saya ajarin samamu ya. Tidak ada gelar Tuhan itu dalam bahasa Yunani, itu nggak ada, cak kangkung. Gelar Tuhan di dalam bahasa Ibrani Adonai, Elohim, El, kemudian El Shaddai, El Elyon, El Eroi, El Olam, Elohe Yisrael, atau mereka sebut Hashem atau Sefaot dan seterusnya.
Tidak ada itu Yesus, Andrianus. Apa itu Yesus? Apa itu? Itu nggak ada. Berarti harus merujuk kepada bahasa Ibrani. Nah, kalau berbicara mengenai bahasa Ibrani, berarti namanya adalah Yosua. Kalau berbicara mengenai Yosua, berarti merujuk kepada anak laki-lakinya bin Nun. Anak laki-lakinya Nun lebih dulu menggunakan nama itu, kucluk. Jangan kau tipu dirimu kepanjangan. Kasihan kau itu. Jadi orang pertama yang menggunakan nama itu adalah Yosua bin Nun. Berarti nama Tuhan itu Yosua bin Nun. Berarti Yosua itu Tuhan gitu. Enak aja. Inilah kontradiksi dalam kitab saudara. Apabila engkau melahirkan, hendaklah engkau menamai Immanuel. Begitu lahir namanya Yesus. Katanya Immanuel. Lalu Anda loncat lagi ke Yesaya 14. Yesaya 7:4. Apa urusannya? Saudara, nih tak ajarin ya. Lagi-lagi nih orang-orang Kristen ini harus mengundang Bang Sumen untuk ngajarin kalian di gereja nih. Di dalam kitab Yesaya 1 sampai Yesaya 66, sedikit pun tidak ada berbicara mengenai Yesus. Jadi jangan kau jilat-jilat kitabnya Yahudi itu, jangan. Ya. Yesaya itu dari kitab bab 1 sampai Yesaya 66 itu berbicara mengenai Yerusalem dan Yehuda. Oke? Yesus memang betul berasal dari Yerusalem, tapi sayangnya Yesus tidak hidup di zaman Hizkia. Yesus tidak hidup di zaman Ahaz. Yesus tidak hidup di zaman Yotam. Yesus tidak hidup di zaman Uzia. Sedangkan penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem itu mencakup zaman Yotam, zaman Uzia, zaman Ahaz, zaman Hizkia. Belajar lagi Kristen ini. Kalian harus sering-sering dengarkan Bang Suma supaya kalian itu tercerahkan. Ya. Jadi jelas dikatakan di Yesaya itu untuk raja-raja Yehuda dan raja-raja Yerusalem pada masa Uzia, Yotam, Hizkia dan Ahaz. Bukan zaman Pilatus, bukan. Ayak-ayak wae. Nah, satu terakhir supaya kamu itu bisa sehat. Kamu baca 1 Korintus 8 nomor 6. Saya ulang, kamu baca nomor 6 bab 8 Korintus 1. Saya ulang lagi, 1 Korintus 8 nomor 6. Saya balik lagi, nomor 6 bab 8 Korintus 1. Paham? Baca itu. Dengarkan. Namun bagi Kristen hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia Kristen hidup. Dan satu Tuhan saja, jangan kau tambah-tambahi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kau gigit juga nanti kupingmu. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan yang independen. Yesus itu Tuhan yang berdiri sendiri. Bapa juga adalah Elohim yang berdiri sendiri. Jangan kau gabung-gabung, kau celuk. Jadi kau harus banyak belajar tuh. 1 Korintus 8 nomor 6. Allah cuman satu, dewa cuman satu, yaitu Bapa. Tuhan cuman satu, yaitu Yesus. Jadi Bapa bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Jangan kau gabung-gabung. Ya, ujung-ujungnya Tuhan ternyata Tuhan, bukan Tuhan. Jadi cuman satu Tuhan junjungan, yaitu Yesus. Dan hanya ada satu pencipta, yaitu Bapa. Jangan kau masukkan Yesus di situ, nanti terselip diinjak kakinya sama Bapa. Begitu saudara. Jadi hanya orang yang Kristen yang bisa kemudian menggabungkan antara anak Maria yang bukan Tuhan dengan Kristen yang seenaknya saja menggabungkan antara Kristus penyesat yang datang kepada Kristen dengan Kristus yang asli yang datang kepada Bani Israel. Saya ingin bertanya kepada saudara supaya, karena tidak ada tema di sini, jadi kemana-mana perginya. Saya ingin bertanya kepada saudara. Apakah Anda percaya perkataan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang akan datang setelahku? Percaya enggak? Dia Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya? Ya. Saya Anda akan percaya? tanggapi semua.
ya penjelasan dan pertanyaan dari saudara Suma. Dikerucutkan aja, enggak usah tanggapi itu. Ya. Pasti kau Suma, cuman tadi gini, Suma mengatakan dengar pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Di situ Suma katakan dikerucutkan materi ini. Bahwa apakah Anda percaya ayat 19 ayat 25 di situ tidak ada penebus. Bicara saya baca sendiri ya. dia. Saya baca ya Suma. Anda bicara sendiri ayat 19, pertanyaan ayat 25. saya. Sebentar Inyong, sebentar. Pertanyaan saya Bang. supaya dikerucutkan materi ini. Apakah Anda percaya Yesus berkata akan datang Yesus palsu yang akan menyesatkan banyak orang? Percaya enggak? Iya, saya percaya. Oke, nah dengarkan 10 detik habis ini. 10 detik Iya. aja. Karena Anda percaya akan ada Yesus palsu, nah tergenapi Yesus palsu itu menyesatkan banyak orang. Dengar, salah satu orang yang disesatkan Yesus palsu itu adalah Anda. Silakan Anda mewakili Yesus palsu itu. Ngomong, Oke. silakan. Bisa saya bantah? Iya, silakan. Ketika Suma mengatakan, kamu percayakah perkataan Yesus yang mengatakan bahwa di kemudian hari ada yang mengaku bahwa aku adalah Mesias? Ketika saya bertanya kepada Suma, ya, dengan pertanyaan yang sama, ya, ketika Suma muncul kepada seseorang, apakah Suma yang datang itu adalah Suma yang palsu? Itu tidak seperti apa yang saudara Suma pikirkan. Bahwa ketika Yesus mengatakan hal itu, memang akhir zaman ada yang mengatakan, bahkan mengakui bahwa itu akhir zaman atau Yesus palsunya datang kepada murid Yesus abad pertama? kan Yesus mengucapkan ketika dia ada dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dia mengucapkan tetapi bahwa ayat itu, Yesus narasi yang palsu akan disampaikan datang kepada siapa? Bagaimana saya mau Jangan menjawab? jangan longor. Yesus palsu itu datang kepada murid Yesus angkatan pertama atau nanti datang di akhir zaman? Di akhir zaman. Nenekmu kiper, itulah kau bukti kau. Karena itu begini, pengikut. Sabar. ketika saudara Itulah Suma bukti mengangkat bahwa kasus itu ini, pengikut Yesus palsu itu. saudara Karena Suma Yesus akan palsu itu membawa ada dalam dari sejak kisah para dahulu. rasul bagaimana Paulus berjumpa dengan Yesus. Tetapi saya mau katakan Suma, ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, itu bukan Yesus palsu. Seperti yang Suma Buktikan kalau itu bukan Yesus palsu. Seperti yang Suma pertanyakan kepada saya, begini Buktikan. ya, sebentar. Ya, hampir 10 menit Suma berbicara, saya tidak memotong. Ya, karena kamu saya longor. mau menyampaikan narasi saya, menjelaskan ya kepada rekan-rekan kita yang menonton, mendengar diskusi kita. Kerucutkan permasalahan dulu, permasalahan. Ketika Anda Jadi mengiyakan begini, adanya Yesus palsu, yang Yesus saudara palsunya itu Suma datang bawa, akhir zaman, itu Anda sudah menipu. Yesus palsunya itu datang kepada murid Yesus. Jangan nipu di sini, jangan nipu. Jangan nipu. Yang nipu siapa, Suma? Kamu mengatakan Yesus palsunya datang di akhir zaman, padahal Yesus palsunya itu datang ke murid Yesus. Makanya baca dalilnya. Anak-anakku, inilah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal di antara kita. Sekarang itu kapan? Iya, itu tidak masalah dengan ayat itu, Suma. Sekarang itu maksudnya kapan? Itu tidak akhir masalah zaman? dengan ayat itu. Akhir ketika zaman? orang-orang Yahudi berusaha Akhir zaman atau pada zaman Yesus, itu? ketika para imam-imam orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus, bahkan melontari Yesus dengan batu, di situ membuktikan bahwa perkataan Yesus benar, bahwa zaman Yesus itu sudah ada antikris, ada yang menolak Yesus, termasuk Suma di akhir zaman ini. Monyet. Iya. Nah, Udah, tadi Suma mengatakan dalam ayat 19 ayat 20, udah, di kamu situ ke tidak gereja, ada kata penebus. Udah, mulutmu itu modal congor. Itu sebabnya apa yang disampaikan oleh Edis terhadap Bang Suma itu terbukti longor. hari ini bahwa Suma menyampaikan narasi itu hanya modal congor. Moderator, longor, ya, Ustadz, longor. Jadi Suma, longor.
penipu. Ketika saya menjelaskan penipu. Ini pada Muslim bagian mana ya? pertama tadi diskusi Udah, saya dengan Bos, saudara, moderator. Turun, penipu. saya bertanya kepada Suma, Udah kamu turun. ya, kapan dan di mana Udah, Allah Inyong. memperkenalkan namanya saya kepada yang turun manusia kalau gitu. termasuk Udah. Malas. Silsilah Yesus bin Daud. Parah nih bocah. Udah ya? Udah selesai. Kena jidat. Pindah ke tema. Pilih tema yang bagus. Ada, tadi kan saya sudah tunjukkan. Berarti Anda akui ya bahwa Kasih tema host. Bang Ucang kasih tema Kristus palsu penyesat. Kasih tema. Yesus. Gimana? Kristus palsu penyesat. Supaya dialognya terarah gitu loh, dapat poin. Berarti yang jangan-jangan yang dituhankan kebenaran ini. Iya. Ya betul Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Biasa lagi gangguan tidur, jadi aku ada di jam 11 pagi. Lanjut Gurunda. Itu bagus itu pengajaran yang harus diketahui nih oleh umat Muslim dan juga para nggak cuma satu, ada Yesus palsu juga ya Gurunda ya. Mereka ini pengikut Yesus palsu ini. Tuh, harus belajar kebenaran. Silahkan Gurunda. Jangan-jangan kebenaran ini pengikut Kristus palsu benaran? Pasti Kristen itu ikut Yesus palsu, nggak mungkin tidak. Tanda tanyanya itu Ucang Onyot. Tanda tanya. Ini ada judges mungkin Oten juga ini ada lambang-lambang itu nyata yang jemuran itu. Silakan Munara. Kurasa bukan. Kalau aku sih bukan. Muslim beliau ini. Karena yang ada di situ menggantung. Karena menggantung. Kayak ayunan. Jika kalian melihat Yesus sedang bergayunan, sama seperti. Oh ya udah, Bapak dibawa dulu ya Pak. Kita kasih ruang buat Kristen Pak ya. Kebilang gitu. Enggak begini Pak. Silakan Pak. Apa gitu ya kan? Menebus dosa itu harus memakai darah manusia. Padahal kan mereka juga pakai tai lembu pun itu sudah terhapus dosanya. Ya, betul. Dulu. Nanti dulu karena Pak, doktrin dari Kristus palsu itu yang masuk ke mereka. Silakan kebenaran. Kebetulan. Kalau kami di sini kebetulan Bunda. Kebetulan dia ini. Kebetulan ada kebenaran menyesatkan dari komal ke komal ini karena mau diluruskan. Silakan. Kok diem dia? Oh ini ya gara-gara Yesus bin Daud ya. Kau terkejut ya Bang? Yesus bin Daud. Bukan terkejut sih. Ini Anda bernarasi nggak berdasarkan data gitu loh. Loh, datanya Matius 1 itu Yesus bin Daud. Kok ketawa? Anda ini udah lama berdiskusi kok masih gimana gitu ya? Dalil kan Anda bicara dalil kan? Bicara dalil kan? Saya paling nggak suka. Anda berbicara dalil kan? Iya, saya bicara dalil. Sekarang Matius 1 nomor 1 apa bacanya? Inilah silsilah Yesus bin Daud. Ikut nangis, itu kan dalil. Nggak nangis sebenarnya. Ini kan saya tadi, Anda setuju nggak apa yang saya katakan tadi berdasarkan ayat Al-Quran? Setuju nggak? Setuju. Cuman masalahnya makanya saya kembalikan karena ketidakpahaman saudara. Ketika dikatakan dalam surah Maryam ukhti Harun, itu berbicara mengenai keturunan Harun. Itu di Matius 1 kan dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus. Tidak dikatakan keturunan di situ, tidak dikatakan keturunan. Di situ tidak dikatakan keturunan. Dia mengatakan begini, Sefer Teledot Yesua Hamasya ben David Ben Abraham. Nah, ketemu kan? Ya ketemu kacau ini.
Kacau kitab kamu ini kacau. Ini dikatakan Kacau kitab kau ini kacau. Yesus itu anak Daud, anak Abraham. Nah itu Jadi, kacau nggak itu? Kacau tidak itu? Kacau enggak? Kacau enggak? Sesaman tidak Daud, sesaman dengan Abraham. Kacau enggak? Kacau enggak? Kalau Anda tidak mengerti, kacau jadinya. Kalau Iya Anda mengerti, sama. kacau. Kalau Anda tidak ngerti Quran, kacau kibinirin. Apa sih Jadi, orang ini? Sekarang saya tanya sama Anda, berarti Apa? Maryam Apalagi berarti Maryam bukan saudara Harun. Ya. Apa? Maryam itu bukan saudara Harun. Dia itu ukhta Harun, saudara Harun, keturunan Harun. Sama seperti saya, saudara Sultan Hasanuddin. Paham? Saya ini saudaranya Sultan Hasanuddin. Asal Anda tahu, saya ini saudaranya Arum Palaka, ngerti? Bukan berarti saya sesama dengan mereka. Sama seperti Yesus anak Daud, kucluk. Alamak. Al-Quran juga ditolak. Ini Juma ini. Kamu terima enggak Yesus itu anak Daud? Ya anak Daud, anak Abraham. Nah sekarang sesama enggak mereka? Maksudnya gimana sesama? Ku lempar juga kau bata merah ya. Sesama enggak Daud dengan Yesus? Sesama apa? Sesaman kucluk. Oh sejaman bilang dong, jelas dong. Sejamannya tidak dong. Iya tidak. Terus kenapa dikatakan sebagai anak Daud? Oke. Saya buktikannya bahwa mereka itu tidak sejaman. Kenapa? Iya, semua orang tahu. Tapi kenapa kita mau mengatakan dia anak Daud? Berarti kamu mengakuikan bahwa Yesus dan Daud tidak. Nah, berarti clear kan? Yang saya pertanyakan di sini, Dompala, yang saya pertanyakan, kenapa kitabmu mengatakan dia anak Daud? Ya karena dia keturunan Daud. Iya sama itu, ukhta Harun, koplak. Tunjukkan dalam Al-Quran dikatakan bahwa Maryam itu keturunan Harun. Ya itu ukhta Harun, itu buktinya sama seperti anak Daud. Kan sama kalau saya bertanya kepada kamu, coba kau tunjukkan kepada saya, kau tunjukkan kepada saya kalau Daud itu punya istri, anak istrinya itu kemudian bernama Yesus. Tunjukkan, di mana itu tertulis? Di mana? Istri Daud melahirkan seorang anak bernama Yesus. Itu di mana? Ya itu nggak ada dong. Iya. Berarti salah. Berarti kitabmu itu salah. Kenapa dia dikatakan Yesus anak Daud? Salah berarti. Berarti Yesus itu salah. Kitabmu salah mengatakan Yesus anak Daud. Nah, inilah kibiniri. Kalau di dalam Al-Quran itu satu yang perlu kamu pahami. Nabi Muhammad SAW itu tahu bahwa Maryam dan Harun itu tidak sesamaan. Nabi Muhammad SAW itu sudah tahu sejak awal bahwa Maryam ibunda Isa alaihissalam hidup zaman setelah zaman Harun. Maka tidak mungkin beliau kemudian merujuk pada pada kitab yang kalian pakai itu, kitabnya orang Yahudi. Nggak mungkin. Tidak mungkin kemudian Nabiku merujuk kepada kitab Anda. Tidak ada pemahaman Rasulullah bahwa ukhta Harun itu bermakna saudara secara kandung. Nggak ada. Kalau kamu memaksakan itu, saya juga paksa kau untuk supaya menunjukkan istri Daud melahirkan Yesus. Bisa nggak? Oke, saya tunjukkan ya bukti ya. Silakan. Di sini kan setelah ayat 1, saya buktikan secara Alkitab nih ya. Ini setelah ayat 1, saya 5 menit lagi ibadah ya. Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Jadi ini jelas bahwa Yesus tidak sezaman dengan Daud. Iya sudah, tapi kenapa dikatakan anak Daud? Kucul, saya ngerti Yesus tidak sesaman Daud, tapi kenapa dikatakan Yesus bin Daud? Kenapa dikatakan Yesus itu bin Daud? Karena dia keturunan Daud. Iya sama tadi. Kampret. Sekarang kamu tunjukkan kamu itu memang dongot dari dulu itu dongot. Silakan Dinda dilanjut diambil alih. Saya ibadah dulu. Aduh, Juma. Jadi salah Bibelmu yang mengatakan Yesus itu bapaknya bernama Daud ya, salah ya. Kau harus paham itu.
Bible Nggak ada itu dikatakan kopla. dia bapaknya Daud kok. Nggak ada Itu itu kan Roma kamu. 1 itu salah. Kopla itu Nggak namanya, ada kopla. seperti itu. Nggak ada, itu yang nggak Ada, ada. coba kamu baca kemudian Roma 1 nomor 3 apa yang dikatakan di sana? Yesus Oke. berasal dari sperma. Oke, saya baca. Silakan. Surat Roma berapa? Ya, Roma 1 berapa? nomor 3. Oke, Roma 1 nomor 3 ya. Oke, Yes. baca ya. Bunda Rahma Tentang bisa buka anaknya. kamera. Tentang anaknya yang Silakan, daging Bun. diperanakan Minta dari tolong, Bun. keturunan Daud. Roma 1 Terus nomor 3. ada dikatakan dari sperma Daud. Gimana sih kamu? Iya. Sabar Kibinirin, sabar. Sejuta mata memandang. Tereng. Roma 1 nomor 3. Seperti biasa Bunda, Alkitab Nanti- sabda. Nih, tuh, lihat Itu tuh. dalam bahasa lain sperma. Kenapa ke situ, Bun? Nah, Saya sudah tahu kamu ini cuma. Saya Tuh, sudah tahu. keturunan Daud. Udah. Turun, Bun, di angka Ya. 4690, Bun. Keturunan. Oh, sabda ya? Bunda enggak masuk ke situ. Masa sudah di training berapa kali, masa masih begitu, Bun? Ayo, Bunda cantik, silakan. Iya. Saya kalau lihat Bible itu lari ke situ. Karena saya nggak mau dibodohi. Makanya saya lari ke Bible Sabda. Sabar ya teman-teman, ini ujian. Yesus ternyata berasal dari sperma Daud. Dari tadi Juma bernarasi. Ini dia. Ini dia si cali-cali. 4690. 4690. Ke bawahnya, Bun. Sperma. Jadi terjemahannya adalah tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari sperma Daud. Wih, kan nggak mungkin sperma berabad-abad bisa hidup ya Gurunda ya. Ya, Sperma itu tuh dia. 3 hari mati gitu kan. Gimana dong? Jadi kalau saya mau menggunakan kepalanya, kebenaran masuk di otak saya. Kalau saya andaikan bisa kepalanya kebenaran itu disimpan di leher saya, di kepala saya, maka saya akan mengatakan begini. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari sperma Daud. Jadi kelamin Daud, mohon maaf nih, kalau kepalanya kebenaran nih yang saya pakai. Kelamin Daud itu memanjang, cukup masuk ke mohon maaf, alat vitalnya Maria. Juma ini Dari 540 jadi kelamin masuk ke alat vitalnya Maria, menyemprotkan sperma. Nah, lahir Yesus. Itu kalau saya pinjam kepalamu. Itu kalau saya pinjam kepalamu, maka narasinya begitu. Kelamin Daud memanjang sampai ke Maria, sampai dia kemudian menyemprotkan sperma masuk, lahirlah Yesus. Itu kalau saya pakai kepalamu. Sekarang yang Anda perlu buktikan bukan ini, yang perlu Anda buktikan di mana dikatakan Maria itu keturunan Harun. Bukan itu, ini saya memberikan kamu perimbangan supaya kamu itu sadar, supaya kau belajar. Jangan kau melihat kuman di seberang lautan, sementara gajah sudah keluar masuk di mata kau nggak sadar. Kitabmu sendiri yang mengatakan bahwa Yesus ini berasal dari sperma Daud. Sekarang sperma itu berasal dari si Ucok. Sejak kapan si Ucok bertemu dengan Maryam, Ucoknya Daud? Sejak kapan? Kok ada spermanya Daud terlempar sejauh itu? Hah? Ya nggak ada, itu kan saya katakan dari tadi. Apa ini dalil? Ini dalil. Ini dalil. Memastikan keturunan. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari sperma kedak Daud. Kalau kita lihat silsilah Yesus, kok jadi silsilah pula kau membahas? Kau jangan kemudian meluruskan itu. Saya membaca di Biblemu. Saya baca di Biblemu dikatakan begini. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari sperma Daud. Itu yang tertulis.
Kau mau pembenaran seperti apa? Sisianya sampai kau megap-megap pun percuma, karena tertulis demikian adanya. Kalau saya pinjam batok kepala kau itu, maka saya akan mengatakan, oh ternyata kelamin Daud itu jalan kaki menuju ke rumahnya Maria. Tengah malam dia masuk tuh, menyemprotkan sperma. Oh, lahirlah Yesus. Maka Yesus disebut Yesus anak Daud. Itu kalau saya minjam kepala lo. Karena jelas di dalam kitab lo sendiri tertulis dengan jelas di sana tanpa keraguan. Orang-orang semua paham kitabmu itu menceritakan tentang Yesus. Ya, jadi benar. Waduh. Dia takut Bang lari. Aduh. Bukan ini teman-teman terhitung-terhitung, karena mereka baru lihat gitu loh, Bre. Ternyata ada di kitabnya kalian itu sperma. Sebenarnya gini, ini tadi Panjang kali ya Bang Kores ya. Bentar dulu kebenaran, dengar dulu kebenaran. Dengar dulu kebenaran. Panjang kali spermanya ya, melalui itu berapa ratusan tahun loh, sampai kepada Yesus. Dulu belum ada kulkas loh, Bre. Dulu belum ada kulkas, itu dibekuin di mana itu sperma? Logikal falasi di sini. Tapi nggak, gini, kalau misalnya lu bilang gini, Siti Maryam ini anaknya apa-apa? Bisa nggak Anda membantah bahwa Maryam itu adalah saudara Harun? Bisa nggak? Saudara perempuan Harun. Itu jelas loh. Kenapa dibantah? Berarti betul kan? Di situ saudara Harun itu sama kayak di Ali Imran 78, orang-orang yang boros saudara setan gitu loh. Jadi kalau orang yang baik itu disaudarakan dengan yang soleh-soleh. Orang-orang yang perbuatannya jelek disaudarakan dengan setan kayak gitu. Jadi Musa juga dikatakan kan punya saudara bernama Harun. Artinya Musa itu karena soleh dikatakan saudara Harun, begitu? Bukan, kalau misalnya Nabi Musa itu dia memang satu nasab sama Harun gitu loh. Jadi dari mana Anda membedakan perkataan Quran yang mengatakan saat Maryam saudara Harun dan Musa saudara Harun? Itu kok Iya, karena dari orang tuanya beda. Orang tuanya sama, Imran. Ayahnya Imran bin apa? Imran bin apa? Saya tunjukkan ya di hadis ya. Hadis Sahih Muslim 240. Dikatakan di situ Musa. Ya, Imran bin apa di situ? Enggak ada Imran bin. Musa bin Imran, saya tunjukkan ya. Enggak, Imronnya bin apa? Masa Imron nggak ada bapaknya? Sama kayak Yesus dong. Imran, nggak ada. Disebutkan berarti Imran. berarti anak Allah lah ya kalau Imron ini di Kristen, ya udah nggak apa-apa. Enggak di Kristen nggak ada Imran, nggak ada Imran. Nah kalau gitu Imron bin apa itu? Itu kan Musa bin Imron, Musa anak Imron. Imronnya bin apa gitu loh. Nanti itu di situ ketemu binnya beda. Oke, nah, saya posisinya gini sebenarnya. Kalau yang gue bingung mengenai saudara kan itu jatuhnya ke perumpamaan. Orang soleh diperumpamakan dengan orang soleh lagi. Orang yang boros diperumpamakan dengan setan gitu. Ya, yang gue bingung begini. Dikatakan saudara Harun kan? Iya. Nah yang gue bingung begini. Kenapa Yakub dia bisa punya anak Yusuf, Yusufnya nikah sama Maria? Kan di perjanjian lama Yusuf itu istrinya Asnat, bukan Maria. Kelihatan tuh sama Yusuf. Oh berarti bisa dua. Di gua Harun cuma satu, dipaksa satu. Di kalian Yakub sama Yusuf bisa banyak. Oh keren banget Kristen. Ya itu kan jelas memang di Sisila ada dua nama Yusuf. Kalau di Al-Quran bagaimana Anda membuktikan Harun yang ada di Maryam itu berbeda dengan Harun yang di Musa? Ya udah gua buktiin pakai Ali Imran 78. Ali Imran 78 saudara setan itu orang boros. Kok Anda kali samakan Harun dengan setan sih? Gimana sih Anda ini? Bukan, orang boros disamakan dengan setan. Orang soleh disamakan lagi dengan orang soleh. Harun itu soleh. Harun Musa dengan Harun Maryam, bagaimana Anda membedakannya? Iya, kalau Harun yang soleh ini disamakan lagi dengan Siti Maryam yang soleh juga. Gitu jawabannya. Jadi jangan lu bawa ke saudara kandung. Tunjukkan ayat lain dalam Al-Quran menyatakan orang soleh itu adalah bin Harun, saudara Harun. Ya itu Ukhta Harun itu. Pembandingnya itu yang jelek. Iya, pembandingnya itu yang jelek. Cuma satu itu kan. Jadi bagaimana Anda membuktikan yang satu itu pengertiannya lain gitu loh. Ya lu lihat kalau lu misalnya lihat di Sirah Nabawiyah, ayahnya Nabi Musa dengan ayahnya Siti Maryam itu Imronnya binnya beda ke atasnya.
Lu lihat di Sirah Nabawiyah, posisinya Sirah Nabawiyah gua masih di kardus, jadi nggak bisa gua liatin ke lu. Gitu jawabannya. Kalau di hadis ya, Kores ya, kalau di hadis Musa itu bin Imran, sudah itu Anda boleh lihat di Sahih Muslim 240. Nah sekarang coba lu ketik di hadis sekarang Maryam bin, coba. Nanti keluar tuh Imronnya bin siapa? Aja harus di hadis. Loh tadi lu pakai hadis tadi boleh, tapi yang Musanya doang. Kenapa yang Maryamnya nggak dicari sekalian? Nama ayah Musa cuma ada di hadis, kalau di Quran nggak ada. Iya sekarang coba ayah Maryam ada di hadis itu. Di Quran kan ada. Loh, tadi lu ke Musa hadis. Ini yang Maryam nggak mau ke hadis. Kenapa? Ada di Quran kan? Karena nggak ada di Quran, makanya kita kalau Musa ke hadis. Nah, sekarang coba Maryam ke hadis coba. Maryam bin apa kalau di hadis coba? Di Quran ngapain Anda ke hadis? Ya nggak ada di Quran juga itu ayahnya Maryam. Adanya di hadis nanti bin siapanya. Iya, ngapain Anda ke hadis kalau ada di Quran? Lalu ngapain ke hadis juga gitu loh kalau misalnya lu ngambil Quran, karena nggak ada di Quran makanya kita ke hadis. Nah sekarang kalau lu pengen tahu ayahnya Imron siapa, lu cari ke hadis gitu loh. Nggak boleh standar ganda. Inilah teman-teman Islam ini menolak Quran sendiri ya seperti ini, seperti Kores. Bukan gua menolak, Bre. Gua tuh menolak pemikirannya Kristen. Kok pemikiran sekarang gini, Kores? Ini kan Maryam dan Musa mempunyai nama ayah yang sama, setuju nggak? Iya, tapi kalau di lu Imronnya harus satu. Kenapa di lu Yakubnya boleh dua? Karena itu yang gua curang tuh di situ gitu loh. Enggak, saya nggak curang loh. Kalau curang loh, Bre, gitu loh. Kalian Yakubnya boleh dua, di kami Imronnya harus satu. Karena kan memang di sisilah Yesus. Enggak, maksudnya iya gitu loh. Ngapain Yusuf sama Yakub dua gitu? Emang kurang nama ya di Yahudi? Ya, Yahudi kan suka mengulang-ulang nama. Nah, kalau gitu kenapa di kami nggak boleh diulang-ulang namanya? Karena nggak ada tertulis di situ diulang-ulang nama. Iya, karena itu kan firman Tuhan tuh menjelaskan. Ya, kenapa lu mesti maksa? Ya, bagaimana Anda mengatakan bahwa di surah Maryam 28 itu bukan dalam saudara sebenarnya? Ya iya, karena zamannya berbeda. Itu menceritakan Imron. Ya, punyai nanti anaknya Imron, Maryam, terus nanti ada Zakaria, Yahya. Di zaman Musa mana ada Zakaria, Yahya? Mana ada Zakaria dan Yahya di zamannya Musa? Kan di situ logika lu harusnya kepikir di situ loh. Sama kayak misalnya ini Yakub, kok udah punya istri Asnat, di Perjanjian Baru punya lagi istri Maria. Poligami kok beda zaman. Logika Anda sebenarnya nggak jalan, Kores. Nggak jalan. Betul. Bukan nggak jalan, Bre. Ini gue memaksakan standarnya Kristen ke Kristennya lagi. Gue paksa tuh di situ tuh. Kalau misalnya Imron di kami harus satu, gue paksa Yakub lu juga harus satu. Gue paksa itu. Oke, boleh kita lihat di sisilah Yesus kami. Ada dua Yesus? Nggak ada. Gitu loh. Nah sekarang itu diulang nggak 2 kali? Kalau diulang 2 kali artinya orang yang sama itu kebenaran. Enggak lah, itu kan jelas. Tuh, iyalah, udah Yakub ada Yakub, anaknya Yusuf. Nanti keluar lagi Yakub, anaknya Yusuf. Sekarang Anda buktikan ada 2 Harun di dalam Al-Quran. Silakan. Nggak ada, Bre. Harun tuh satu. Mau di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru juga Harun cuma satu. Berarti dia sejaman dong kalau gitu. Nah itu berartinya itu loh yang dari Roh Kudus, bukan dari yang tertulis. Bukan, ini dari yang tertulis. Dari Roh Kudus lah. Maryam itu, saudara Harun itu tertulis dalam Quran loh. Ya udah kalau gitu gini aja deh. Gua oke ini yang lu bilang. Itu saudara kandung lu mau ya. Anak Allah juga anak kandung kalau gitu. Karena nggak tertulis anak adopsi atau anak tiri. Kalau Anda berpikiran ke situ ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Nggak fakta itu Anda katakan. Gitu. Loh, bukan nggak fakta, Bre, fakta lah. Karena kan anak Allah, kandung. Kalau yang Anda katakan itu nggak fakta, Anda hanya. Udah kita remis aja gimana? Kita remis aja nih. Gua terima pemaksaan lu, saudara kandung itu Maria. Tapi kalau anak Allah, anak kandung juga jatuhnya. Gimana? Ya karena kalau kita telisik lagi di Alkitab, penggunaan nama anak Allah itu banyak. Setiap orang yang taat dikatakan anak Allah, kan gitu. Nah, ada nggak anak adopsi tertulis anak Allah itu anak adopsi? Kan nggak ada. Ya selain anak Allah ya bukan anak Allah, nggak ada anak adopsi anak yang. Ya berarti anak Allah itu ya anak kandung kalau gitu satu zaman. Kores. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Berarti Daud suaminya Maria. Itu Daudnya ada banyak Daudnya ada banyak. Kita anak Allah aja. Allahnya punya anak Allahnya. Anak Allah punya anak.
gitu. Gitu aja. Aku nggak ada bermaksud apa-apa ya. Tapi kalau saya wah, sekarang lu mau mundur, mau gua sodorin anak Allah sama Ukta Harun, lu mau mundur sekarang? Enggak. Ayo kita sama-sama saling nerima aja pemaksaan ini gitu loh. Lu paksain Ukta Harun saudara kandung, gua paksain anak Allah, itu Allahnya Allah bapak kandung nggak gitu. Iya terserah Anda mau bilang. Jadi, sama-sama terserah kan jadinya kan, mau remis kan? Ini anak bapak apa anak Daud sebenarnya Yesus ini? Enggak tahu bapaknya banyak kan. Yusuf, bapaknya banyak. Anak Yusuf. Ini ada Daud, anak bapak. Yang mana yang benar ini? Aduh kau jangan fitnah Maria kemana-mana dong. Iya fitnah. Saya bicara berdasarkan Quran Anda. Tadi kan saya berbicara. Iya, nggak apa-apa. Gua iyakan yang lu mau, tapi lu juga harus mengiyakan yang gua mau dong. Iya, karena kamu ketika banyak anak Allah di dunia, itu adalah anak kandungnya bapak ini, sesuai dengan Hosea 2 nomor 2 gitu. Allah dalam Alkitab bukan dimasukkan anak kandung ya, saya buktikannya. Lo di mana tertulis bukan anak kandung di mana? Ya, saya buktikan. Allah ada berapa Allah? Allah ada, Harun cuma satu kan di Al-Qur'an. Allah ada berapa Allah? Allah dalam Bible ada berapa Allah? Satu. Ya udah, Allahnya itu bapak kandung itu. Ya udah, makanya saya buktikan bahwa anak kandung seperti yang Anda katakan. Inilah Ikhwan gunanya ilmu komparasi gitu kan. Terdiam dia nggak bisa maju lagi. Mau kemana? Halo. Oke. Selamat Raharjo, pagi. Pagi juga. Oke. Kemarin kita coba dulu bedah tentang silsilah Isa alaihissalam di Quran dan silsilah Yesus di Alkitab. Oke. Pertanyaannya begini. Tapi gini, sebelum bertanya, tapi gini ya, gue kasih standar dulu. Itu silsilah harus datang dari Allah Bapa, jangan dari manusia. Nggak imbang. Oke, gini aja dulu. Kita gini. Menurut Al-Quran, ya, Maryam ibunya Yesus itu saudaranya Harun dan anaknya Imron. Menurut Al-Quran, nggak apa-apa dia kan bebasnya ini. Menurut Alkitab, Maria itu anaknya Eli, artinya berbeda nih si Eli dengan si Imron, ya kan? Kalau dari garis Lukas itu kan menceritakan anggapan bahwa Yesus itu anak Allah Bapa dong, jangan Lukas. Lukas siapa Lukas? Tunggu dulu, dari silsilah di kitab Lukas, silsilah Yesus itu adalah Maria itu anak Eli. Iya, tahu itu. Tapi kan itu Lukas. Coba kalau Allah Bapa, menurut Allah Bapa, Maria ini silsilahnya dari siapa? Sebentar, kita banding bapak ke atas langsung, satu generasi ke atas. Bapaknya. Iya, tapi jangan dari manusia dong. Masa kitab suci perkataan manusia isinya? Data aja, kita bedah data dulu. Kalau gitu sama hadis kalau gitu, jangan sama Al-Qur'an, supaya sama-sama perkataan manusia. Sebentar, kita jangan langsung dibantah dulu kawan. Bukan dibantah, Bre, gitu loh. Ngapain lu membandingin perkataan manusia dengan perkataan Tuhan kami? Kalau mau Tuhan dengan Tuhan gitu loh. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sekarang Allah Bapa lu mana nih silsilahnya tentang Maria? Dulu, kenapa kalian langsung mau sabar dulu? Setelah aku selesai baru nanti mau bantah. Oh iya, udah boleh. Silakan lah. Susah emang. Menurut data dari Lukas, ayahnya Maria ini, ibunya Yesus itu Eli. Menurut data Al-Quran, ayahnya Isa alaihissalam itu adalah Imron. Yang adalah anak Imron ini adalah Harun. Harun itu di perjanjian lama Alkitab, si Harun ini adik abang sama Musa. Nah pertanyaannya, apa dasar keberangkatan Al-Quran? Allah ini menyatakan itu. Kenapa? Kenapa bisa beda? Padahal kalian menyatakan Allahnya orang Yahudi adalah oknum yang sama, pribadi yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti ini? Ada yang berdusta. Coba terangkan dulu apa, kawan? Iya, pertama yang menyamakan Tuhannya itu dari Yahudi ke kami gitu. Coba aja dilihat di video-video YouTube. Apologet yang menyamakan itu. Ya, lihat aja di YouTube lah ya, rabi-rabi Yahudi yang menyamakan itu dengan kami. Gitu kan. Kaulah dulu Kores, samanya Allah Subhanahu wa taala dengan Elohim? Samanya.
Allah nama, Elohim jabatan. Pribadi yang sama kah itu, oknum yang sama? Menurut rabi-rabi Yahudi sama. Menurut kau dulu? Menurut gua ya. Menurut gua nih, serius. Sama Tuhanmu sama Tuhan orang Yahudi? Kalau gua lihat dari teks-teks kitab suci yang ada ya, Tuhan Yahudi itu dia pernah bercerai. Dia duda. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak memperanakan gitu. Buat gua beda. Ya Tuhan, berarti beda tuh Allah orang Yahudi, Elohim dengan Allah Subhanahu wa taala ya? Beda lah. Wah, disampaikan itu sama si Tahta dengan si Juma. Sebenarnya beda, jangan kau sama-samakan. Tanggung jawab kita dengan apa kita masing-masing, punya kita masing-masing. Iyalah. Sedang Kristen gimana? Sama. Tuhanmu mati terkutuk. Komparasikan dong. Komparasikan dengan Tuhanmu itu loh. Tuhannya Yahudi duda. Tuhannya Kristen nggak ada bapaknya gitu loh. Masa mau disamain sama Tuhan yang Maha Suci, Maha Kudus, Allah Subhanahu wa taala? Begini Rahma, si Kores tadi bilang bedalah Tuhan kami sama Tuhan Yahudi. Kemarin Rahma kau bilang sama. Iya, jadi perbandingan bagus itu Bu Rahma ya. Jadi ketika dibandingkan Tuhannya orang Islam dengan Tuhan Yahudi, kau juga dongking bandingkan Tuhan orang Kristen dengan Tuhan Yahudi. Kitab kalian kan sama hampir ya. Beda bre. Orang Yahudi. Tapi persepsi dulu kalian apologet ini maksudku. Enggak, gua nggak peduli pendapat siapa gitu. Kalau lu nanya ke gua gitu ya. Tuhan-Tuhan yang ada itu mereka berkelamin. Allah berfirman gitu, sesuatu yang mirip dengan kita itu berhala. Kalau Tuhan ada kelaminnya bukan Tuhan bre. Mau siapapun itu. Betul. Mau siapapun itu. Misalnya dongking bawa Tuhan Yahudi itu manusia, ada kakinya, ada matanya, berkelamin berhala. Kalau misalnya dongking yang bawa mengenai Tuhan Yahudi, nggak ada masalah gua. Tuhan orang Yahudi itu kan ada kemarin dikatakan tidak bisa dilihat itu. Lah, lu Kristen yang gua tanya, Tuhannya orang Yahudi menurut Kristen kelihatan nggak? Bahas Tuhan orang Yahudi. Kalau kau bisa bahas Tuhan orang Yahudi, kalau aku nggak bisa bahas. Enggak lu, ini gua nanya ke lu, kok malah emosi ketika gua bedain. Ini gua udah beda loh. Masa emosi ketika gua udah bedain? Sekarang Tuhannya Yahudi menurut Kristen itu ada bentuknya nggak? Ketika Musa ketemu Musa, kelihatan nggak sama Musa ini Tuhannya Yahudi menurut lu? Nah, di situ dia perlu lagi pemahaman lebih dalam. Enggak usah pemahaman lebih dalam. Menurut lu kelihatan nggak Musa menurut lu melihat Tuhannya nggak? Sebentar, Kores yang berbicara dengan Musa pada Dongking, tadi kau tanya Kores dia jawab langsung loh. Dongking, tadi Kores kau tanya dia jawab langsung. Kau jawab langsung pertanyaan Kores sekarang. Jangan muter-muter. Jangan melayang-layang di permukaan air. Langsung gitu loh. Langsung. Kores tadi langsung jawabnya lo. Keren ya. Dengar, Tuhannya orang Yahudi yang berbicara dengan Musa itu adalah Yesus pra-inkarnasi. Gitu. Berkelamin. Pada saat pra-inkarnasi belum ada kelamin. Belum ada kelaminnya. Kok bisa gitu? Tumbuh kapan dia? Udah ku jawab Kores cepat kan? Ya udah kalau gitu kan berhala jatuhnya. Surah Al-Araf ayat 194 beda berarti. Tuhan kami tidak berkelamin gitu loh. Tuhan kalian berkelamin, itu bedanya. Walaupun mereka tidak mengaku Yesus itu. Gitu dia. Wah itu tanda-tanda. Betul, itu bukan Tuhan yang benar. Nah, itu tuh tanda-tanda tuh anaknya nangis tuh. Anak apa itu? Anak sejak kapan anak siapa tumbuh kelamin? Itu tanda itu, Bre. Lucu ya. Sejak kapan tumbuh kelamin? Tadinya nggak berkelamin, tiba-tiba berkelamin. Aduh. Jadi makanya dongking gue itu nggak peduli. Mau soal Yahudi Tuhannya mau di apa, mau Kristen Tuhannya mau di apa. Selama Tuhannya lu yang lu anggap dua-duanya ini berkelamin, bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya, Bre. Tapi Allah itu kan dengan Rahma ya. Jangan kau bilang-bilang lagi sama Rahma, malu kau. Udah tahu muslim udah tahu kalau gua argumen udah tahu. Sama si Juma bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah Elohim. Tahu malu dikit lah. Karena apa dongking? Karena apa? Elohim itu karena berkelamin, tidak sama ya, Rahma ya.
Kalau kita merujuk ke Al-Quran, kita merujuk ke Al-Quran, dikatakan Udah kebenaran. Itu temen lu dongki mengakui bahwa Elohim itu berkelamin gitu. Bukan Allah itu udah fix, bukan Allah. Ini yang konsisten, tanggung jawab kita dengan Tuhan masing-masing. Iya gitu. Kebenaran ngobrolnya sama dongki aja, dongki yang bilang Elohim itu berkelamin, Yesus berkelamin, Tuhannya Yahudi berkelamin. Bukan gua, Bre. Kalau udah kayak gitu ya beda lah. Beda jauh. Menurut tidak apa? mempunyai istri itu laki-laki atau perempuan? Allah itu tidak. Ya Tuhan lah, tidak mempunyai istri pasti Tuhan lah. Lu lihat Hosea 2 nomor 2 gitu. Hosea 2, janganlah engkau memanggil ibumu sebagai istriku lagi, karena mereka berselingkuh, melalui buah dadanya mereka berzina. Tuhannya yang diimani dongking itu pernah diselingkuhi oleh istrinya sendiri. Ditampar keras oleh Al-Quran. Tuhan itu tidak mungkin mempunyai istri. Hosea 2 nomor 2 itu buktinya. Tuhan lu duda. Baca itu. Sebentar saya bacakan. Bahwa kita kores. Loh, bukan mengais-ngais gua, ini kebenarannya dong, Kim. Kebenaran. Ini kebenarannya gitu loh. Tuhannya yang lu sembah-sembah itu, dia pernah diselingkuhi oleh istrinya sendiri. Buktinya di mana? Hosea 2 nomor 2. Ini memperkuat kebenaran Al-Quran bahwa Allah itu tidak beristri, tidak beranak, gitu. Kembali ke topik. Jadi terangkan dulu siapa itu si Harun, siapa itu si Imron. Coba. Nah, demikian tadi kamu Muslimin, dari mana orang-orang Kristen ini begitu tololnya, begitu bodohnya itu ya. Padahal ketika mereka ini mengkritik Al-Quran, mengkritik hadis, itu kitab mereka sendiri pun pasang badan. Di kitab sendiri pun ada, di kitab mereka sendiri pun ada. Namun mereka tetap saja mengingkarinya karena ketololannya itu ya, karena kesombongannya, karena ketuliannya itu, karena buta mata hatinya ya. Sehingga apapun diuraikannya, apapun disampaikannya, mereka tetap saja mengingkarinya. Kenapa? Atas kesombongannya. Jadi orang-orang sombong itu ya berperilaku seperti iblis. Nah, di sini maka tidak salah jikalau Kristen itu mengikuti ajaran iblis. Oleh karena apa? Peristiwa penyaliban saja itu atas rencana iblis, namun mereka juga mengingkarinya gitu ya. Katanya itu karya Tuhan. Nah, kalaupun Tuhan itu mempunyai rencana atas kematian Yesus, lalu iblislah yang menjadi alat, itu artinya bahwasanya Tuhannya Kristen itu berkolaborasi dengan setan, dengan iblis gitu. Nah, namun mereka tetap saja mengingkarinya. Mereka tetap saja tidak mau terima ketika diuraikan dari dalil-dalil yang ada, yang tertulis di dalam kitab mereka. Itulah bukti nyata bahwasanya menjadi Kristen itu memang wajib bodoh sampai mati, sehingga mereka sendiri tidak mengetahui isi kitabnya gitu ya, tidak mau menerima dari segala sesuatu apa yang tertulis di dalam kitabnya. Padahal jelas menurut kekristenan bahwasanya Bible ini adalah firman Tuhan konon katanya. Namun ketika dibacakannya mereka menolaknya. Nah, ini menjadi sebuah lelucon ya. Maka ketika kita sampaikan, kita katakan bahwasanya Kristen ini pengikut iblis, itu ya benar adanya, dan mereka selalu saja kesurupan, mereka selalu saja marah ketika kita sampaikan. Padahal jikalaulah kita telaah dengan seksama dari apa yang tertulis di dalam kitab mereka ya, kitabnya orang Kristen ini, dengan jelas bahwasanya iblislah yang merasuki Yudas gitu ya, agar Yesus itu dapat disalib, dapat dibunuh, dapat ditangkap dan dibunuh dan disalib. Nah, namun ketika kita bacakan dan kita sodorkan pada mereka, mereka selalu saja berkilah-kilah, bersilat lidah, tidak mau terima bahasanya itu adalah karya iblis. Jadi mereka tetap mengatakan bahasanya itu karya Tuhan. Berarti Tuhan mereka itu adalah iblis, namun mereka tidak mau terima. Itulah yang menjadi lelucon ya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya review saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marah.
Hai